Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, yang alhamdulillah hingga detik ini masih memberikan kepada kita semua banyak sekali nikmat, utamanya nikmat keimanan, kesehatan dan waktu luang, sehingga alhamdulillah kita masih bisa bertemu di ruang virtual ini, tentu dalam rangka mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan senantiasa mendapatkan rahmat, taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam senantiasa tercurah limpahkan kepada manusia terbaik, manusia yang paling pantas untuk kita jadikan contoh teladan dalam setiap aktivitas sendi kehidupan kita, mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali. Dan Allah yang maha tinggi telah berfirman dalam kitabnya yang mulia, Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Sungguhnya Allah dan para malaikatnya senantiasa bersalawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Nabi dan sampaikanlah salam penghormatan kepadanya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, senang sekali rasanya bisa kembali berjumpa di acara kesayangan kita, yakni rubrik syiar Syariat Islam Membawa Rahmat, yang alhamdulillah pada edisi kali ini kita sudah masuk dalam edisi 195, dan insyaallah kita akan mengangkat tema yang lagi tren pada saat ini, yakni label halal pada produk haram. Kok bisa menjadi pertanyaan besar bagi kita semua? Ternyata ada produk yang sudah memiliki sertifikasi halal, tetapi ternyata setelah dicek kembali, produknya itu mengandung unsur-unsur haram, mengandung zat-zat yang diharamkan dalam Islam. Nanti kita akan bahas panjang lebar. Alhamdulillah di studio kita sudah kedatangan salah satu pemerhati sosial politik yang ada di Sulawesi Selatan, Ustadz Fahri Firman SIP. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, ya. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Ya baik, pemirsa dakwah sosial yang kami muliakan di mana saja Anda berada, apabila ada tanggapan atau pertanyaan bisa langsung mengetikkan di kolom live chat. Insya Allah apabila ada kesempatan kami akan bacakan. Ya baik Ustadz. Ya. Kita dikejutkan ya, kita dikagetkan dengan adanya produk-produk yang sudah memiliki sertifikasi halal, namun ternyata mengandung unsur haram. Bagaimana tanggapan Ustaz? Baik, bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Pemirsa channel Dakwah Sosial yang sangat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita mendengarkan ya, membaca kemudian menyaksikan berita yang cukup mengagetkan kita semua ya, terkait dengan adanya pemberitaan 9 produk ya, yang makanan olahan yang kemudian mengandung babi ya, dan 2 diantaranya itu dia tidak masuk dalam registrasi sertifikasi halal. Yes. Nah, saya melihat ini sesungguhnya adalah bentuk kelalaian daripada penguasa. Ya, ini adalah salah satu bentuk kelalaian yang seharusnya hal semacam ini tidak perlu terjadi. Ya, tidak perlu terjadi karena sudah ada lembaga yang khusus menangani bagaimana memastikan bahwa setiap produk-produk yang dikonsumsi ya masyarakat, terkhususnya kaum muslimin dalam hal ini yang mayoritas di negeri kita ini, itu betul-betul sudah terjamin. Nah, jadi ini adalah sangat disayangkan tentunya. Ini bentuk daripada kelalaian yang saya pikir
banyak perkara yang perlu kita evaluasi lebih jauh ya, mengapa sampai terjadi hal semacam ini ya, sehingga memastikan adanya keyakinan kuat daripada komunitas muslim ya itu sendiri, bahwa mereka ketika mengkonsumsi apa yang ada di negeri ini itu adalah memang sudah siap untuk dikonsumsi tanpa ada keraguan lagi di dalamnya, termasuk terkait dengan adanya atau syarat kandungan daripada makanan-makanan ya, termasuk makanan-makanan yang dikonsumsi langsung ya. Dan memang kita melihat masyarakat kita ya, mereka dengan senang dengan adanya makanan-makanan yang siap untuk dikonsumsi. Nah, tentu itu membutuhkan kewaspadaan tingkat tinggi ya, karena melihat ceruk pasar yang begitu besar ya, maka setiap industri makanan itu akan bersaing bagaimana mereka ya pangsa pasar, apalagi kalau dalam hal makanan-makanan yang kemudian ini ya, makanan siap saji ya, makanan-makanan yang kemudian bisa memberikan kepuasan tersendiri ya, dalam hal ini yang variatif gitu ya. Dan kalau saya perhatikan jenis makanan yang dirilis oleh badan yang tertentu ya, termasuk BPOM dalam hal ini, itu adalah makanan memang yang banyak dikonsumsi oleh anak-anak. Oh, ya, makanan anak-anak saja, ya, jajanan ya, kecil-kecil. Termasuk sejenis jajanan ya, Iya, yang kemudian makanan tersebut tentu amat digemari ya, amat digemari. Ya walaupun tentu tidak harus anak-anak juga, mungkin dewasa juga mengkonsumsi itu. Ya. Sehingga sekali lagi bahwa ini bentuk otokritik kita bahwa adanya hal semacam ini kemudian yang menghentak publik, ini menunjukkan bahwa ada sesuatu yang perlu untuk kemudian segera ya ditindaklanjuti lebih jauh ya. Apakah kita ingin mengatakan itu kecolongan, itu Allahu alam ya. Karena saya pikir ini baru lagi mencuat ya, karena selama ini kan ini belum muncul ke permukaan. Dan semoga saja dari adanya kemunculan itu tidak menjadikan kita a priori terhadap produk-produk konsumtif lainnya ya, dalam bentuk makanan atau minuman. Nah, ini tentu akan semakin mengurangi trust ya, kepercayaan masyarakat. Lah, ini sudah ada lembaga, sudah ada yang kemudian diberikan kewenangan, mengapa sampai bisa terjadi hal-hal yang sangat riskan seperti ini? Ya, betul. Nah, itu tentu perlu membutuhkan pendalaman yang lebih jauh ya. Tentu yang insya Allah dalam forum ini ya, pemirsa yang sama dirahmati Allah, tentu kita ingin melihat sudut pandang yang berbeda. Betul. Nah, sudut pandang yang berbeda itu ya tentu kita ingin melihat lebih jernih lagi persoalannya, dan kita memberikan bagaimana Islam ya, ketika kemudian memberikan solusi yang komprehensif ya, termasuk dalam hal menjaga bagaimana makanan dan minuman itu betul-betul tidak hanya sekedar profit oriented ya, orientasi hanya mendapatkan keuntungan, tapi bagaimana itu berdimensi jauh lagi, yaitu berdimensi akhirat. Tentu standarnya amat jelas, yaitu bagaimana standar halal dan haram itu harus menjadi domain utama ya, ketika mengukur segala sesuatu, termasuk bagaimana menilai ya kualitas daripada makanan ya ataupun minuman minuman tersebut ya, seperti itu ya. Iya. Ya, saya tadi agak
cukup kaget ya, ternyata makanan yang bersertifikat halal namun ternyata ada produk yang haram itu banyak dikonsumsi oleh anak-anak, Ustaz ya. Nampaknya seperti jajanan anak-anak. Ya, kita ketahui bersama bahwa anak-anak ini kan masih belum bisa, Ustaz ya, dalam membedakan apakah ini makanan yang halal atau makanan yang haram. Bahkan anak ini kan cenderung tidak peduli, Ustaz ya. Yang penting tampilannya bagus, ya langsung makan saja. Ya, saya juga mungkin sebawahi tadi, ternyata ini bisa dikatakan sebagai bentuk kelalaian, Ustaz ya, bentuk kelalaian. Padahal sudah ada lembaga yang mengurusi hal itu, kok bisa kecolongan tersebar di tengah-tengah masyarakat. Ini tentu sangat berbahaya, apalagi setahu saya dalam Islam itu masalah makanan ini sensitif, Ustaz ya. Iya, betul. Bagaimana Ustaz Islam memandang persoalan makanan ini? Ya, dalam Islam sendiri makanan atau at-ta'am ya, dikenal sebagai at-ta'am, kemudian kalau minuman itu apa istilah masyrubat ya, berkenaan dengan makanan dan minuman ini amatlah sangat berhati-hati. Bahkan ini akan sangat menentukan bukan hanya kesehatan jasmani ya, tapi yang tidak kalah pentingnya dan ini yang menjadi fundamental utama, yaitu bagaimana dimensi ukhrawi, yaitu berkenaan dengan pahala dan dosa. Nah, disinilah kemudian standar halal dan haram ini sangat penting. Nah, kemudian pemirsa yang sangat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam Islam tidak cukup melihat makanan atau minuman tertentu itu hanya dari sisi apakah makanan itu baik ya atau thayyib ya istilahnya, baik atau dia sesuai dengan standar gizi tertentu, atau kemudian dia sudah uji lab ya, uji lab atau kemudian memiliki sertifikasi, tetapi dia mesti halal. Jadi ada dua perkara ini. Jadi dia pertama harus tentu adalah thayyib ya, harus baik. Toyib. Ya, kemudian yang kedua adalah halal. Halal. Ya, halal. Itu dengan ini yang sering disebut halalan thayyiban. Ya, halalan thayyiban atau biasa disingkat halto. Ya, halalan thayyiban ya. Halalan thayyiban. Nah, ini sangat thayyiban ini apa, Ustaz? Thayyiban ini sehat begitu ya? Ya. Baik dan sehat tentunya. Baik dan sehat. Nah, mungkin yang pertama tadi tentang halalan dan thayyiban ini tentu diserahkan kepada ahlinya. Ya, ada misalnya dia ahli nutrisi ya, dia bisa mengetahui bagaimana kandungan daripada makanan tersebut. Kemudian dia menyesuaikan unsur-unsur apa saja yang boleh ada dalam makanan itu. Toh kalaupun ada unsur tertentu yang zat-zat yang bisa berakibat kepada tubuh manusia, itu akan ada kadarnya. Nah, sekian kadarnya yang harus dipenuhi. Jadi kalau berlebihan juga akan berbahaya. Ya. Nah, ini yang kemudian diserahkan pada ahlinya. Persis kayak minuman manis ya, betul, minuman manis yang di makanan yang kecil-kecil itu. Ya, kan banyak sekali kan yang kita temukan ya. Nah, ini juga penting ya tentu. Tetapi yang tidak kalah pentingnya dan ini yang sangat utama saya pikir adalah, dan Islam melihatnya itu adalah kehalalannya. Yaitu bagaimana pandangan Islam atau bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kriteria ya tertentu ya berdasarkan Al-Qur'an. Ya, tentu di situ Allah menyebutkan seperti apa yang dimaksud dengan makanan yang halal itu. Ya. Nah, pemirsa yang sangat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam Islam sendiri ya misalnya berkenaan dengan pork atau babi ini ya, hewan babi ini itu sangat jelas dalam Islam keharamannya. Jelas jadi tidak ada lagi ilat dalam beberapa ayat, termasuk dalam Quran surah Al-An'am ayat ke-145. Di situ Allah Subhanahu wa taala menegaskan bagaimana keharaman babi. Jadi di situ tidak ada penjelasan tentang
keharaman babi itu karena ilat tertentu. Jadi apapun itu babi tetaplah dia haram. Nah, saya ingin sedikit mungkin ya. Ada yang kemudian berpandangan, misalnya bagaimana Ustaz ketika yang dimaksud dalam babi itu misalnya mengandung cacing pita. Nah, bagaimana kalau cacing pitanya itu bisa dihilangkan? Apakah itu bisa menjadikan babi itu halal karena sudah menghilangkan cacing pitanya? Karena bahayanya sudah hilang Ustaz ya. Maka itu tentu tertolak. Itu tidak tertolak dalam pandangan syariah. Karena mengapa? Itu ilat. Jadi kalau misalnya maklulnya itu dihilangkan, ya itu tidak sesuai dengan kaidah syarak, di mana kita menganggap bahwa babi itu tidak punya ilat. Ya apapun itu, ketika dihilangkan mudaratnya, maka tetap dia berstatus haram. Makanya ini penting juga. Jadi apapun babi ya, apapun, misalnya kalau sudah seiring perkembangan teknologi kan, ya bisa dimodifikasi ya, bisa disesuaikan. Bahkan sekarang itu ada teknologi yang bisa mengakurasi bagaimana kualitas makanan, ya kan? Bahkan ada makanan itu konon katanya bisa dicetak ya. Iya, pakai ya, seperti ya. Ya, bisa. Saya pernah dengar itu, Ustaz. Ya. Cetak daging ya? Tanpa daging. Betul. Nah, ini dalam pandangan Islam itu sama sekali tidak punya nilai. Selama Allah Subhanahu wa taala sudah memastikan status sebuah benda bahwa itu haram, ya maka itu jelas keharamannya. Apalagi dalam kaidah fikih dikatakan bahwa al aslu fil asya ya ma lam yurid dalilut tahrim. Jadi hukum asal sebuah benda itu mubah. Boleh. Selama belum ada dalil yang mengharamkannya. Nah, babi ini kan benda ya. Ya, benda dalam bentuk hewan yang bernyawa. Nah, itu kemudian sudah jelas dalilnya sebagaimana dalam Quran surah Al-An'am ayat 145 yang kemudian yang artinya bahwa aku tidak menemukan dalam wahyu yang telah diwahyukan kepada diriku sesuatu yang diharamkan untuk dimakan oleh seseorang kecuali ya, di sini disebutkan makanan itu adalah bangkai, darah yang mengalir dan daging babi. Karena sesungguhnya semua itu kotor atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah Subhanahu wa taala. Maka itu juga haram ya dalam pandangan Islam. Jadi intinya bahwa Islam ketika berbicara tentang mat'umat, makanan, kemudian masyrubat ya, minuman ya, termasuk juga malbusat ya, pakaian, maka itu semua distandarisasi sesuai dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk makanan dan minuman itu yang paling mudah untuk kita ingat bahwa mestilah makanan dan minuman itu halalan wa thayyiban. Jadi dia tidak sekedar halal tetapi dia juga harus thayyib. Begitu pula sebaliknya, seenak apapun, sethayyib apapun, tapi kalau dia tidak halal, maka kita tidak boleh untuk mengkonsumsi ya makanan atau minuman tersebut. Ya itu beberapa ini ya pandangan tentang makanan dan minuman oleh standarisasi hukum-hukum Islam tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Iya, baik, alhamdulillah. Saya tadi menangkap bahwa dalam Islam ini dalam persoalan makanan harus mencapai dua syarat, Ustaz ya. Yeah. Harus dia halal dan juga harus thayyib. Iya, betul. Harus baik. Ini halal dua juga, Ustaz ya. Cara mendapatkannya, betul, dan juga dari sisi bendanya, dari sisi zatnya. Oke, kemudian saya juga menangkap tadi bahwa yang diharamkan dalam Islam itu untuk dimakan sebagaimana ayat yang disampaikan pemateri kita tadi. Yang pertama adalah babi, ya bagaimanapun bentuknya, intinya ada unsur babinya, Ustaz ya. Ya. Walaupun mungkin kuku-kukunya atau ya. Intinya ada gelatinnya, intinya ada bagian dari babi, maka dia
berubah menjadi haram. Yang kedua bangkai. Bangkai ini berarti binatang yang mati, Ustaz ya? Iya, binatang yang mati. Oke. Kalau ikan, Ustaz? Ya. Ikan? Kalau ikan beda lagi. Beda lagi. Ya, karena boleh, walaupun beberapa bangkai. riwayat mengatakan seluruh yang ada di laut itu halal. Oh, seluruh ada di halal. Oke. Berarti ikan boleh saja walaupun dia bangkai. Kemudian darah, bisa mungkin Ustaz, mungkin banyak yang tidak paham darah maksudnya apa Ustaz? Darah. Ini minum darah atau apa? Ya, darah itu sendiri. Darah itu sendiri. Ya, termasuk diminum dalam hal ini ya. Itu kemudian jelas-jelas diharamkan oleh Islam. Termasuk darah-darah hewan Ustaz ya? Iya. Kan sekarang saya pernah dengar Ustaz, mohon maaf. Ada makanan itu terbuat dari darah beku. Iya. Jadi darah dibekukan, yang dibekukan, kemudian dipotong-potong jadi seperti tahu goreng. Ya. Kelihatannya enak sekali. Jadi itu darah saja, darah yang betul. Kita lihat sebagai darah. Yang ketiga adalah yang terakhir yang disembelih untuk berhala. Berarti kalau yang daging-daging sesajen itu termasuk ya? Ya, termasuk bukan karena itu bukan selain nama Allah ya, tapi dipersembahkan kepada selain Allah. Ya tentu tidak mungkin ketika disembelih itu tidak mungkin dia menggunakan asma Allah ya. Iya, dia persembahkan untuk berhala. Ya, niatnya atau intensinya itu bukan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya zat yang menciptakan makhluknya. Ya. Ya, tadi juga sempat disinggung Ustaz tentang dalam Islam ada standarisasi makanan, ada standarisasi termasuk minuman, juga ada standarisasi pakaian. Ya. Nah, gimana tuh Ustaz standarisasi pakaian? Ya. Kalau malbusat ya, atau pakaian itu tentu dilihat dari standar Islam juga tentunya. Misalnya bagi seorang pria itu ketika dia berpakaian, maka dia ya tentu pertama wajib menutup auratnya. Aurat laki-laki itu kan di bawah lutut ya, di bawah kedua lutut dan di atas pusar. Oh, gampang Ustaz, gampangnya. Paling praktis ya. Iya, gampang kalau tapi jangan juga karena seperti itu jadi kemana-mana ya harus tidak pakai baju. Ya, tidak juga ya. Nah, berarti tidak harus baju muslim Ustaz. Iya. Tidak harus gamis. Tidak harus. Cuman kalau mau lebih kelihatan kelihatan elegan ya, atau kelihatan mensyiarkan ya. Hal-hal yang identik dengan apa yang khas berbau Islam, maka silahkan ya, tidak menjadi persoalan. Cuman yang pasti bahwa dalam hal pakaian bagi seorang pria muslim, maka itu jelas batasannya ya, batasan auratnya. Nah, kemudian yang sangat kompleks ya bagi seorang wanita ya, bagi wanita muslimah dalam syariat sendiri disampaikan bahwa mereka itu berpakaian dengan pakaian yang betul-betul sesuai dengan syariat, di mana pakaiannya tersebut itu hanya menampakkan dua telapak tangannya dan wajahnya. Ya, selain daripada itu tidak boleh diperlihatkan oleh lelaki asing ya, yang bukan menjadi mahramnya. Maka seorang perempuan dia diwajibkan untuk berkerudung, ya berkerudung itu sampai menutupi bagian dadanya ya. Kemudian ketika itu juga dilengkapi, disempurnakan ya dengan menggunakan jilbab. Nah, jilbab yang dimaksud di sini adalah pakaian yang longgar ya, pakaian yang longgar yang menjulur semacam gamis sampai ke bawah dua mata kakinya. Ya, bahkan dalam beberapa riwayat itu dia sampai pakaian muslimah itu dia harus menyentuh, sampai dia menyentuh atau menyapu ya itu tanah yang ada yang dia injak itu. Nah, ini sangat ketat ya, sangat tapi sekali lagi bahwa terkait dengan pakaian ini tentu memberikan bentuk ketaatan tersendiri bagi seorang muslimah dan seorang muslim ya, karena mengapa dalam berpakaian itu akan menampakkan identitas mereka
Nah, orang juga akan mengetahui bahwa dia ini adalah seorang muslimah. Ya, kemudian dia ini adalah seorang muslim. Nah, itu salah satunya tercermin dari penampakan zahirnya ya, secara lahiriahnya. Ya tentu kalau kita mau melihat, ini ketika kita sudah menyaksikan, ini pasti ini seorang muslimah, ya kan, dengan hanya melihat pakaiannya. Nah sehingga dari situ syiar-syiar Islam itu tersebar. Kemudian ini juga menunjukkan bagaimana bentuk dakwah kita, dakwah bilhal, yaitu dakwah dalam bentuk perbuatan. Orang yang belum menyaksikan atau tersentuh dengan Islam itu akan melihat bahwa betapa Islam itu menjaga pemeluknya. Nah, termasuk dalam tata cara berpakaian ini, dan salah satu yang dijaga itu adalah bagaimana menjaga kehormatannya, al-hurumat. Dan ini juga termasuk perkara yang sangat ditekankan dalam Islam itu sendiri, yaitu menjaga kehormatan. Ya, apalagi di era sekarang memang bisa kita melihat ya beberapa atau banyak kejadian yang tentu diawali dari bagaimana tata cara dia berpakaian. Nah, ya kan? Nah, itu yang kemudian mengakibatkan terjadinya kerusakan moral di tengah-tengah masyarakat. Tentunya banyak kemaksiatan ya, kemudian melahirkan budaya permisif, serba boleh, ya, perilaku yang hedonis ya. Ini yang kemudian memicu sehingga masyarakat itu interaksi sosialnya itu menjadi rusak ya karena itu. Nah, sehingga dari tata cara, dari bagaimana aturan makanan, aturan bagaimana ketika dia minum, ya bahkan ketika dia makan dan minum pun itu ada konsep akhlak di situ dia. Bagaimana seorang muslim itu memperlakukan makanan dan minuman. Nah, itu luar biasa itu. Bisa mengatur secara rinci. Ya, kita harus makan misalnya dengan menggunakan tangan kanan, ya kan? Sampai kemudian sedetail itu. Kita mendahulukan yang terdekat dari kita, ya misalnya kan? Kemudian tidak apa istilahnya, tidak bunyi ketika makan, membaca doa dan lain sebagainya. Semua ini menunjukkan bagaimana syariatnya, ya, Al-Quran, menyeluruhnya syariat Islam dalam hal perkara-perkara yang berkaitan dengan diri kita, ya. Termasuk dalam hal ini adalah bagaimana kita mengkonsumsi makanan dan kemudian bagaimana kita minum, ya, tentu dengan minuman yang sesuai dengan kriteria syariat, di mana misalnya seperti kita dilarang untuk meminum minuman keras, ya, yang memabukkan. Kemudian juga kita tidak boleh minum secara berlebihan, ya. Kemudian minuman-minuman yang bisa mendatangkan penyakit, maka semua itu menjadi ketentuan yang sangat jelas dalam Islam, sehingga jasmani kita ini sehat, ya, kemudian ruhiyah kita juga jauh lebih kuat, mental kita juga akan sehat. Masya Allah. Ya, karena kita mengkonsumsi sesuatu yang thayyib ditambah barokah di dalamnya, ada kebaikan, ada pahala yang diganjar kepada kita selaku hambanya yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka disinilah urgensi kita melihat pentingnya membicarakan tentang persoalan makanan ini, karena ini dampaknya akan bisa sampai generasi berikutnya. Jadi ini akan berpengaruh pada bagaimana pembentukan peradaban masa depan. Dan ini saya pikir istilahnya long time, istilahnya sangat panjang waktunya, long lifetime, sehingga kita tidak boleh menganggap ini sebagai perkara yang remeh temeh, ya, perkara yang receh begitu, ya. Kalau kata dampaknya besar, ya, dampaknya akan meluas, membesar, dan itu bisa mempengaruhi sebuah peradaban. Ya, ketika kita tidak melakukan upaya yang sungguh-sungguh
untuk bagaimana memastikan bahwa setiap makanan, minuman yang masuk ke dalam tubuh generasi muda muslim itu betul-betul semua dipastikan itu halal dan thayyib. Ya, itu. Kalau ini Ustaz, kalau dampak jangka pendek bagi Ya. individu, kesehatannya bagaimana apabila mengkonsumsi makanan yang haram tadi? Ya, nah ini menarik. Jadi terkadang ada argumentasi. Ya. Mungkin boleh jadi makanan atau minuman yang dikonsumsi itu thayyib. Iya. Nah, ya kan? Thayyib. Sehingga dia bisa memastikan bahwa dalam jangka pendek ini aman saja kan? Tetapi bagaimana? Apakah dia itu halal? Ya. Nah, ya kan? Mungkin kalau apa istilahnya? Oke, dia sudah lulus. Ya, kalau misalnya Contoh misal alkoholnya rendah Ustaz ya. ya dia sudah lulus BPOM ya, Ya. misalnya. Tetapi halalnya lagi dipertanyakan. Nah, ini dan ini memang harus oleh seorang muslim ini wajib ada kehalalan ini. Karena ini sudah menjadi bagian dari syariat. Ya, satu paket. Jadi dia halal dan thayyib itu. Dan tentu kalau kita melihat terlepas panjang pendeknya ya dari waktu tersebut, ya tentu sekali lagi tetap diperhatikan ayat itu tadi. Boleh jadi memang secara secara thayyibnya itu aman, tetapi secara standar halal haramnya itu meragukan, ada syubhat. Jangankan pasti dia haram, syubhat saja itu kita harus betul-betul teliti. Ya, bahkan dalam beberapa riwayat kalau kita mendengar beberapa kisah para ulama kita ya, para sahabat, bahkan dikisahkan itu sampai seorang imam mazhab ya, saya lupa ya siapa salah satu imam mazhab, ketika dia menemukan sebiji apel ya yang jatuh di tengah jalan, dia itu pertanyaannya sangat mendalam. Ya mungkin kalau orang yang berpikir dangkal, dia hanya melihat wah ini ada apel ini, enak kayaknya, langsung dia makan kan. Nah, tapi bagi orang yang kemudian apa istilahnya, dia mengetahui hakikat daripada hukum sebuah benda, statusnya dia tahu, dia pelajari fikih, dia faham. Maka pertanyaannya tidak seperti itu. Apakah apel yang saya dapatkan ini adalah apel yang betul-betul thayyib dan halal, dan ini betul-betul hak apel yang bisa saya makan dan ini hak saya. Dulu standar berpikirnya Ustaz ya. Ya, standar berpikirnya semakin tinggi ya. Ternyata setelah beliau syubhat ya, dia ragu dengan apel itu dan tidak mau memakannya, bahkan mencari siapa yang ya, dan ternyata dalam beberapa diceritakan akhirnya ayah daripada sang gadis ya yang kemudian tadi sang imam mazhab ini itu dinikahkan, dan dari pernikahannya itu lahirlah seorang ulama besar juga yang kemudian dia sangat waro, ilmunya sangat luar biasa, sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dari kehati-hatian itu. Nah, apatah lagi ini berkaitan dengan di dalam itu sudah ada hal yang diharamkan oleh Allah. Maka pasti dampaknya ini jauh lebih berbahaya lagi. Ya, seperti itu. Ya, Masya Allah. Jadi luar biasa kalau kita perhatikan Islam ya, tidak hanya mengatur persoalan hubungan antara manusia dengan Tuhan, dalam hal ini ibadah mahdoh, tapi juga mengatur persoalan bagaimana berpakaian, juga bagaimana makan makanan yang halal dan juga yang baik, dan bahkan termasuk tata cara makan tadi saja pakai tangan kanan dan lain sebagainya. Nah, kalau kita kembali ke tema label halal pada produk haram ya, kalau kita perhatikan 9 produk yang mengandung babi tersebut itu mayoritas dari negeri Cina dan juga Filipina, Ustaz. Iya. Kalau dua negeri ini kita perhatikan dalam tanda kutip memang tidak peduli dengan agama, Ustaz ya. Jadi wajar saja mungkin apabila mereka punya produksi produk-produk semacam itu, karena memang sedari awal mereka itu
tidak beragama, dalam tanda kutip tidak peduli dengan halal dan haram. Nah, berbeda dengan kita yang di Indonesia yang mayoritas muslim, negara yang religius, taat pada Allah Subhanahu wa taala, mayoritas masyarakatnya religius, ya banyak mazhab yang berkembang dan juga banyak ormas-ormas Islam di dalamnya. Nah, menjadi pertanyaan besar, kok bisa Ustaz lolos sedemikian rupa? Kok bisa ada kelalaian semacam itu? Padahal ini konsekuensinya tidak main-main. Kalau kita makan makanan haram itu bisa menjerumuskan pada siksa yang sangat pedih. Nah, pertanyaan Ustaz, apakah Indonesia ini dalam tanda kutip cenderung sudah mulai tidak peduli dengan halal dan haram? Ya. Sudah ini ya, artinya dia sudah mulai menomorduakan halal dan haram. Baik. Pemirsa yang sangat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentu ya yang kemudian kita tentu perlu kita apresiasi ya. Sudah ada lembaga yang khusus menangani dan memastikan bahwa ada jaminan terhadap produk-produk yang halal. Ya, tentu itu kita sangat apresiasi selaku warga negara Indonesia, kemudian tentu juga di mana mayoritas muslim di dalamnya, itu tentu kita sangat menghargai itu. Dan ini bentuk daripada upaya penguasa kita dalam rangka untuk memastikan ya kehalalan dan baiknya apa yang kita konsumsi. Hanya saja memang terkadang memang dan beberapa fakta kita menemukan bahwa kita berada pada sebuah iklim perindustrian ya. Berada pada sebuah bagian dari sistem global ya, ekonomi yang kalau sekarang kita melihat di dunia ini pada hari ini adalah menganut sistem kapitalisme ya, liberal ya, sistem kapitalisme liberal. liberal. Nah, yang menjadi pembahasan selanjutnya, apakah sistem kapitalisme ini yang cenderung liberal ini ya dan sekuler ya, memisahkan agama dari kehidupan, apakah mereka memastikan bahwa apapun produk yang masuk ke negeri-negeri Islam ya, termasuk dalam Indonesia itu betul-betul 100% bisa dijamin. Apatah lagi kita tahu ciri khas daripada kapitalisme itu adalah bagaimana mereka profit motif ya, di mana motifnya itu adalah mencari keuntungan, profit oriented saja. Ya, atau mungkin juga asas manfaat ya. Selama itu bermanfaat produk itu ya hantam saja ya, pokoknya, walaupun ada babinya. Betul ya, silahkan masuk saja, yang penting itu dia bermanfaat ya, apapun itu, penting laku. Ya betul, yang penting itu bisa mendatangkan cuan ya, mendatangkan cuan kepada para pelaku usaha. Nah ini juga yang tentu sangat kita sayangkan. Di satu sisi tentu kita harus menghargai, tapi di sisi lain juga harusnya hal-hal semacam ini di mana hanya berorientasi pada keuntungan saja, profit saja, ini juga harus dihilangkan. Ya, bukan sekedar sekedar kita ingin memperbaiki, tapi betul-betul ingin menghilangkan adanya pola pikir seperti ini, yaitu orientasinya hanya pada keuntungan. Dan sehingga ketika mengabaikan, ketika itu cenderung hanya mengeruk saja keuntungan kapital yang didapatkan, maka bisa dipastikan bahwa ketika dia melakukan upaya-upaya produksi ya, kemudian sampai kepada mendistribusikan, ya maka ini tentu menimbulkan juga keraguan bagi kita. Apa iya, ya kan? Itu kita jadi ragu.
gimana dengan makanan ini ya. Nah, justru dengan adanya lembaga tadi yang memastikan itu, orang akhirnya menjadi mau untuk mengkonsumsi itu kan. Nah, tapi setelah muncul ini akan jadi pertanyaan, nah bagaimana dengan produk-produk lain yang sudah tersertifikasi halal? Nah, betul sekali. Apakah wah ini apakah betul-betul halal? itemnya itu banyak sekali ya, item produk-produk makanan itu bahkan mungkin jumlahnya bisa sampai ini ya taruhlah ribuan ya ribuan merek yang beredar. Bahkan apakah merek yang terkenal atau yang belum dikenal. Jadi di tengah-tengah masyarakat ada ini Ustaz ya. Ini kan sudah kan, kalau kita mau mudahnya lihat saja sertifikatnya. Ya. Kalau dia sudah tersertifikasi halal, betul, berarti aman saja. Tapi ternyata ada yang sudah tersertifikasi halal, ternyata tidak halal. Maka ya tentu ya kalau sulit, betul, penyikapan penguasa mungkin ya. Nah, berarti kalau jika seperti itu, berarti harus mengecek ulang. Ya, ya kan? Harus mengecek semua produk-produk yang beredar di masyarakat, apakah memang itu tidak mengandung mungkin bahan berbahaya, atau misalnya makanan itu tidak mengandung DNA porcine tadi ya, DNA porcine atau kandungan babi di dalamnya. Apalagi utamanya pada produk-produk dari negara sekuler ya. Karena itu yang paling diwaspadai. Ya mungkin yang lebih dipastikan itu kan bukan hanya produk-produk yang ini ya, produk-produk yang masuk ke dalam perut ya, tetapi juga mungkin produk yang pemakaiannya di luar tubuh, ya kan? Nah, itu juga perlu. Tapi saya pikir yang sangat urgent itu bagaimana memastikan produk itu betul-betul terstandarisasi. Nah, sehingga tidak boleh sama sekali mengabaikan hal semacam ini. Nah, sehingga ketika ada hal semacam ini, ya tentu mohon maaf, kita jadi berpikiran ini ya, apa ya, bukan istilahnya berprasangka buruk ya, tetapi ini faktanya ada, ya kan? Betul. Nah, terbukti setelah melakukan uji lab. Nah, sehingga kita jadi was-was ya, dari was-wasan inilah yang kemudian berpengaruh kepada mental kita ya, bagaimana kita ke depannya melakukan apa, dan ternyata kalau kita ingin kembali ya melihat syariat, tentu dampak buruk yang bisa diakibatkan karena mengkonsumsi makanan haram itu ternyata ada beberapa perkara. Ya, misalnya yang pertama ya, bahwa makanan yang haram itu akan menjadi penghalang bagi terkabulnya doa. Dampaknya hati-hati kalau makan makanan haram. Iya, betul. Karena dalam salah satu hadis ya, hadis Rasulullah, di sini hadis riwayat Muslim, ya yang saya terjemahkan saya langsung ya, bahwa sesungguhnya Allah itu maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Kemudian ada seorang laki-laki yang telah lama melakukan safar perjalanan, rambutnya kusut dan kemudian berdebu, sambil menengadahkan tangannya ke langit, ia berdoa, ya Rob, ya Rob. Ya, 2 kali dia berdoa mengatakan Robnya, padahal makanannya itu haram, minumannya haram, pakaiannya juga haram, dan dia dikenyangkan dengan yang haram. Lalu bagaimana mungkin ya doanya itu akan dikabulkan? Ya, naudzubillah ya. Akan sangat sayang ketika dia berdoa, lantas Allah tidak mengabulkan karena dia makan makanan yang haram. Kemudian yang kedua, makanan yang haram juga akan mengakibatkan hati yang gelap. Hati yang gelap dan keras, serta kecenderungan untuk berbuat keburukan dan kemaksiatan. Nah, ini kalau dibangun dari sumber yang haram, maka akhlak dan perilaku pun akan cenderung rusak. Dan ini bisa mengundang pengaruh syaitan. Ya, Masya Allah ya, luar biasa ini makanan ini, amat harus diperhatikan ini. Ya, karena Islam tidak menyukai hal-hal yang kotor. Ya, Allah menyukai yang indah-indah. Ya, bukan yang kotor, apalagi yang betul-betul diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bukankah juga tegas ya dalam Al-Quran, dalam Al-Maidah ayat 90 ya, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala
berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amalis syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun." Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, ya, minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala dan mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan setan. Karena itu jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kalian mendapatkan keberuntungan. Kemudian ada yang ketiga juga dampak buruk daripada mengkonsumsi makanan yang haram ini, yaitu bisa merusak amal ibadahnya. Ya, wah ini juga berbahaya ya, dan diancam dengan ancaman siksa neraka. Ya, subhanallah ya. Sebagaimana hadis riwayat At-Tabrani, setiap daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram, maka azab neraka itu lebih layak bagi dirinya. Nah, tentu bukan hanya kesehatan fisik saja yang akan berpengaruh, tapi kesehatan akal dan mental terutama apalagi sekarang ini kan di samping physical health, ya, kesehatan fisik, tentu mental health ya, juga ini perlu dijaga. Betul. Nah, kalau kita mengkonsumsi makanan yang haram, ini jelas akan berpengaruh. Ini sangat berpengaruh. Ya, termasuk juga pengaruh untuk jangka panjang ini akan sangat terlihat nantinya ketika makanan yang haram ini beredar di tengah-tengah masyarakat kita, ya, khususnya masyarakat Muslim yang di mana Allah Subhanahu wa taala memastikan bahwa mereka itu wajib menjalankan syariat Allah, baik tidak hanya sekedar pada bagaimana mempermantap akidahnya, kemudian mempermantap akhlaknya, mempermantap ilmu fikihnya misalnya yang mempelajari Islam, tapi juga tentu adalah berkenan dengan dirinya, ya, dirinya dalam hal mengkonsumsi makanan dan minuman, kemudian mengenakan pakaian yang sejalan dengan nilai-nilai Islam. Maka tentu perkara ini mesti menjadi perhatian semua pihak. Terlebih lagi pihak yang sangat punya kontribusi besar dalam hal ini adalah tentu negara. Ya, negara harus mengambil peran yang sangat mungkin berat, ya, bisa jadi. Kemudian dia harus menyingkirkan, ya, produk-produk yang itu disinyalir itu bisa produk tersebut bisa membahayakan, dalam artian bukan hanya membahayakan dari segi kualitas produknya, ya, tapi membahayakan dari sisi bagaimana status makanan dan minuman itu, apakah sesuai dengan hukum Islam. Ya, mungkin kalau makanan tersebut cuma toyib saja, ya, misalnya dia baik, mungkin tidak masalah sih kalau dia beredar di mungkin masyarakat yang di dalam masyarakat itu tidak ada penganut agama Islam. Ya, mungkin bagi pelaku pasar, ya, silahkan, mungkin dia toyib saja. Tetapi persoalannya masyarakat Muslim ini potensi pasarnya sangat besar. Ya. Dan negeri-negeri Muslim yang lainnya, ya, bukan cuma di Indonesia. Itu potensi untuk bagaimana mengeruk keuntungan itu sangat besar. Betul. Ya, maka tentu tidak hanya memperhatikan dari sisi bagaimana kualitasnya saja, tapi sebenarnya kualitas itu sudah masuk poin halal sebenarnya situ. Ya, kalau berbicara kualitas, ya. Iya. Ya. Kualitas untuk siapa? Untuk orang yang kemudian secara fundamental ingin memastikan itu halal, karena itu adalah perintah agamanya. Nah, ya, tentu dalam hal ini adalah masyarakat Muslim, maka itu harus dipastikan. Jadi kalau kuantiti, ya, itu kita berbicara
hal yang lain ya. Mungkin kalau dari segi jumlah, ya mungkin ketersediaan atau suplai makanan dan minuman itu hal yang lain. Tetapi yang penting di sini ya adalah bagaimana kualitas. Nah, kualitas yang dimaksud ini bagi seorang muslim tentu ya dua tadi, yaitu bagaimana makanan tersebut tidak hanya sekedar halal, thayyib, layak untuk dikonsumsi secara medis ya, secara standarisasi higienitas sebuah olahan makanan, tetapi lebih dari itu bagaimana dia mampu memastikan bahwa betul-betul kandungan yang ada dalam makanan dan minuman itu halal dalam pandangan syariat. Ya itu. Ya, baik, di Masya situ, Allah. Ya. Luar biasa, jadi saya menggarisbawahi satu hal yang menarik Ya. bahwa ada setidaknya 3 dampak Ya. apabila seseorang muslim itu mengkonsumsi makanan yang haram. Betul. Yang pertama adalah doa tidak dikabulkan. Ya. Ya Allah, sudah berdoa berbulan-bulan, kenapa tidak dikabul-kabul? Kayaknya Allah tidak sayang. Ternyata dia makan babi, dia makan dari hasil curian dan lain sebagainya. Yang kedua, hati menjadi gelap. Betul, hati menjadi gelap dan kotor. Apa dampaknya kalau hati gelap dan kotor? Maka cenderung suka bermaksiat, suka melanggar aturan Allah, malas sholat dan lain sebagainya, karena hatinya gelap dan kotor disebabkan makanan haram yang masuk. Yang ketiga, diancam dengan siksa. Ini yang paling keras menurut saya, karena saya menangkap tadi bahwa kata Nabi, tidaklah daging tumbuh dalam tubuh manusia dari sesuatu yang haram kecuali neraka lebih pantas untuknya. Nauzubillah min dzalik. Semoga kita dilindungi dari makanan-makanan dan minuman-minuman yang haram. Baik, kemudian Ustaz, ada satu fakta. Ini ada kenalan. Beliau kerja di perhotelan. Tapi hotel bukan di darat, tapi di kapal. Dia kerja hotel yang di kapal. Itu kan sekali berlayar bisa transit ke negara-negara sekuler, negara-negara yang tidak peduli agama, yang menjadikan agama sebagai urusan pribadi saja. Nah, di negara-negara tersebut tempat dia transit itu sangat sulit mendapatkan makanan halal. Sehingga dengan dalih itu dia makan yang haram. Itu bagaimana, Ustaz? Baik. Wah, ini sudah pertanyaan fikih kayaknya. Pertanyaan fikih, Ustaz ya. Ini tentu baik, sebelum saya jawab tadi itu tadi mengenai ini ya, makanan yang haram ya. Jadi termasuk juga makanan yang haram itu jika didapatkan dengan cara yang tidak halal. Berarti dua atau zatnya dan dengan mengambil hak orang lain ya. Misalnya dengan mencuri ya. Walaupun mungkin itu halal dan thayyib, tapi kalau diambil dengan cara yang tidak halal, itu juga masuk kategori makanan yang haram. Berubah statusnya jadi terkait caranya ya, cara mendapatkan itu. Nah, tadi betul ya bahwa inilah juga dilematis ya daripada saudara-saudara kita ya, yang kemudian mengadu nasib ke negeri orang. Mungkin juga dia tidak mendapatkan harapan atau hasil yang memuaskan di negerinya sendiri ya. Dia tidak ada hashtagnya itu, Ustaz. Ada hashtagnya. Ya, betul. Maka tentu ini kalau berbicara fikih memang kita harus merinci bagaimana sesungguhnya fakta daripada makanan yang dikonsumsi itu. Dan juga pertanyaannya, apakah dia sudah bermaksimal diri untuk mengusahakan makanan yang halal? Nah, itu kan juga perlu ya. Harus ditanyakan lagi. Jangan sampai dia hanya lihat, wah tidak ada. Sementara dia belum tahu mungkin ada akses ke situ bisa, misalkan ya. Cuma memang ada dalam fikih itu ada memang daruriyah, perkara yang daruriyah. Hanya saja memang daruriyah ini tidak boleh salah tempat. Jangan sampai semua didaruratkan. Jadi persyaratan darurat itu pertama kalau memang itu bisa mengancam nyawanya ya, keberlangsungan hidupnya.
Karena kalau dia tidak makan pada saat itu juga dia bisa mati, maka ya silahkan dia bisa menikmati atau memakan secukupnya, ya, yang bisa menyambung hidupnya ya. Nah, itu silahkan boleh, tapi jangan dinikmati betul ya, bukan sepuasnya. Ya, sama halnya ketika ini ya, ilustrasi ketika seorang itu berada di sebuah hutan ya, hutan yang di situ makanan sangat kurang, kemudian dia tidak mendapatkan yang betul-betul halal, maka dia mendapatkan makanan yang itu justru diharamkan dalam Islam. Seperti misalnya dia mengkonsumsi ular ya. Ular. Nah, itu pun juga ketentuannya tidak boleh, itu secukupnya saja. Ketika dia sudah merasa ini bisa bertahan, menyambung hidupnya, maka dia tidak boleh melanjutkan lagi. Maka dilihat dulu, dikaji dulu faktanya. Tetapi kalau faktanya itu betul-betul sudah memang tidak ada celah lagi untuk dia bisa mendapatkan atau mengakses makanan yang halal, maka silahkan. Ya, silahkan dimakan, tapi dengan kadar yang seperlunya. Seperlunya. Penting tidak mati saja. Ya. Ya, baik, alhamdulillah itu tadi luar biasa perbincangan kita, tidak terasa sudah sejam berlalu. Terakhir mungkin Ustaz sebagai closing statement. Baik. Pemirsa channel Dakwah Sosial yang sangat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini mungkin dalam closing saya, statement saya pertama ya, maka yang menjadi perhatian utama bahwa seharusnya perkara makanan ini ya, karena kita bahas tentang makanan ya, tentang makanan, maka ini tentu tanggung jawab atau amanah yang dibebankan pada penguasa. Sebagaimana hadis Nabi, al-imamu ra'in wa huwa mas'ulun ar-ra'iyatihi. Bahwa imam atau penguasa dalam hal ini itu mereka itu mengurus ya, dan mereka bertanggung jawab untuk apa yang dia urusnya. Ya. Maka kelak di yaumil akhir penguasa atau imam itu akan ditanyai lagi. Ya, bagaimana Anda ini memperlakukan atau mengurus rakyat atau konstituen Anda ini, ya, tidak hanya fokus pada makanan bergizi ya, tapi juga makanan yang haram. Ya, ini harus menjadi konsen penguasa, bukan cuma di Indonesia ya, di seluruh negeri-negeri Islam yang lainnya. Wajib diperhatikan. Nah, di masa Islam itu sangat memperhatikan, di masa kekhalifahan itu dipastikan tidak boleh ada makanan yang kemudian tidak layak dikonsumsi dan haram. Bahkan di masa Islam kekhalifahan itu sampai ada namanya kode hisbah. Jadi kode hisbah ini yang didampingi oleh para syurtoh. Syurtoh ini adalah semacam polisi syariat. Itu kemudian mengadili, misalnya jika ditemukan pelanggaran muamalah yang terjadi di pasar-pasar, maka segera dieksekusi pada waktu itu juga. Jadi nanti akan banyak kode hisbah, akan banyak nanti para hakim, para kodi yang akan memutuskan perkara di pasar-pasar itu. Maka begitulah cara khalifah dahulu memastikan bahwa dalam pasar itu tidak ada makanan-makanan yang haram ya, termasuk yang tidak thayyib. Itu akan diseleksi secara ketat semua. Termasuk juga fasilitas laboratorium. Nah, itu akan disiapkan secanggih apapun. Ya, kalau ada teknologi terbarukan, maka itulah yang diambil untuk bagaimana melihat fakta makanan itu. Ya kan? Ya boleh jadi mungkin sekarang juga ada kecanggihan teknologi bagaimana mengkonversi kandungan makanan itu agar seolah-olah itu halal. Nah, maka akan ada juga teknologi yang akan mengimbangi itu. Maka semua itu kembali lagi kepada paradigma bagaimana memimpin umat. Kalau paradigmanya sudah dengan menggunakan cara pandang kapitalis yang sekuler, maka bisa dipastikan kebijakannya ya
polisainya ya, kebijakannya itu akan lahirlah kebijakan-kebijakan yang mendukung cara pandang tersebut. Nah, akan sangat indah ketika penguasa itu menjadikan Islam, menjadikan standar halal dan haram dalam perkara makanan ini untuk menghukumi semua itu. Ya, kemudian memastikan bahwa setiap produk apapun yang masuk ke negerinya, ke negeri Muslim itu betul-betul amat ketat, ya, seleksi. Tidak hanya melihat dari segi untung ruginya, ya, tidak hanya melihat pada perspektif bisnisnya saja, ya, karena ada juga yang mengatakan bahwa misalnya bagi pengusaha bisnis itu tidak hanya untung rugi, ya, tapi bagaimana mendapatkan keberkahan. Nah, keberkahan itu hanya didapatkan ketika distandarisasi dengan halal dan haram. Olehnya itu, maka kita sangat mendukung upaya untuk bagaimana merubah ya semua itu akar masalahnya. Nah, kita harus melihat akar masalahnya apa, dan akar masalahnya itu ternyata bersifat sistemik. Ya, terjadi mulai dari atas sampai ke bawah, sampai ke jalur distribusi. Dari produksi, distribusi, pengawasan itu sistemik. Maka dibutuhkan juga solusi sistemik. Maka sebaiknya sebagai seorang muslim yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, yang takut akan tadi dilempar ke neraka ya, akan takut doanya tidak dikabulkan. Bayangkan ya, kalau doa tidak dikabulkan, gimana coba? Apapun yang kita lakukan, itu akan sia-sia semua. Bahkan itu juga berpengaruh kepada amalan kita. Ya, naudzubillah. Olehnya itu, kita senantiasa beristighfar, banyak berlindung kepada Allah, bermaksimal diri, mengupayakan sebaik mungkin bagaimana sistem yang ada pada hari ini, ya pelan-pelan kita lakukan upaya edukasi terus-menerus kepada umat bahwa seperti inilah Islam. Ketika Islam itu hadir di tengah mereka, semua akan menjadi sejalan dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasul-Nya, termasuk apa yang masuk dalam perut kita, dalam tubuh kita, itu semua secara detail itu telah ada panduannya dalam syariat. Ya, demikian mungkin, semoga bermanfaat ya. Amin. Yang sampaikan pada hari ini. Jadilah kita hamba Allah yang senantiasa waspada, senantiasa berhati-hati, senantiasa bersungguh-sungguh untuk mendekat kepada Allah, dan juga tidak lupa kita juga mendukung upaya untuk bagaimana menjadikan Islam, menjadikan syariah itu betul-betul hadir di tengah-tengah umat secara kafah, ya, secara keseluruhan, ya, termasuk dalam perkara makanan, ya, makanan yang akan berdampak sangat berbahaya kalau kita mengabaikan hal-hal semacam ini. Ya Allah alam, demikian, semoga